Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah malaikati wa anbiyahi wa rasuli wa khamanati arsi wa jami' khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sahabat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki episode, kita ada di episode ke-40 ya. Pada episode kali ini saya ingin berbicara tentang ujian, makna, hakikat, dan maksud Allah menghadirkan ujian. Kenapa kita dalam hidup ini selalu mengalami namanya ujian? Siapapun dia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Mau dia pemimpin, dia raja, dia penguasa, dia pejabat, dia konglomerat, atau dia rakyat biasa, atau dia orang yang melarat sekalipun, akan mengalami yang namanya ujian. Ujian ini ada dua versi ya, ada yang bersifat rahmat, ada yang bersifat bala atau teguran. Yang rahmat itu ujian yang dikehendaki Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dia ridhoi, dengan tujuan supaya mereka itu memahami, menyadari, tiba di posisi dalam posisi kesempurnaan. Jadi ujian itu menyempurnakan kita, bukan membuat kita derita, tapi justru dengan ujian itu kita disempurnakan. Kita diizinkan ada di wilayah-wilayah ketuhanan. Kita diizinkan bersanding dengan Allah Ta'ala. Itu fungsi dari ujian itu. Kalau versi yang berikutnya itu ujian bersifat bala, itu ujian yang dijalani oleh orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang ada di wilayah-wilayah mutasyib, orang-orang yang ada di wilayah-wilayah fitrah hewan. Mereka ujian sama Allah Ta'ala di sini ujian yang paling paling berat, yang paling menderita itu dia tidak dihiraukan sama Allah, dibiarkan dia lalai dalam kehidupan. Itu ujian yang paling berat. Kalau cuma dikasih kesempitan harta, makanan, buah-buahan dan segala macam, itu masih kategori lumrah. Tapi kalau diacuhkan sama Allah Ta'ala, itu ujian yang terberat. Itu yang dialami oleh orang-orang yang ada di wilayah mutasyib. Mereka tidak diacuhkan sama Allah, mereka dibiarkan lalai dengan kehidupannya, dibiarkan mereka dalam ketidaksadaran. Kalau kita diperjalankan Allah Ta'ala dengan ujian itu dengan tujuan supaya kita mampu tiba di wilayah kesempurnaan kami. Itulah fungsi dari ujian. Jadi hakikat ujian itu salah satunya tadi ya, menghadirkan tingkat kesadaran. Kedua, kita bisa memahami posisi kita di sini, dalam posisi wadah. Orang yang diberkahi Allah Ta'ala, dia akan mampu menyadari keberadaan dirinya. Dia mampu mengukur potensi dirinya. Ada semana sekarang dia dengan umur dia. Sekarang dia ada di posisi mana. Dia mengetahui betul tujuan hidup dia itu bukan untuk berbicara pahala sorga. Tapi tujuan hidup itu bagaimana dia mampu mencapai namanya mutmainnah. Dia mampu menggunakan ilmu dan amal itu di dalam versi kenyataan, bukan hayalan, bukan persangkaan. Kalau orang-orang yang hanya menitik beratkan pada perjalanan jasad, urusan-urusan jasad, dia beramal dan berilmu pun itu sifatnya hanya paham, persangkaan. Jadi sifatnya ngendap ilmu dan amalnya. Lama-lama menguap, karena ilmu dan amal itu rentan dengan sifat-sifat buruk. Ujub, sum'ah, riya, takabur, dan semacamnya, segala macamnya. Dia gampang sekali menguap di situ. Kalau mereka yang mengetahui perjalanan ilmu dan amal itu sesuai fitrah, nah, mereka mengorientasikan ilmu dan amal itu di dalam pembentukan diri, wadah. Pencapaian maksimal di pembentukan diri itu adanya di mutmainnah, di ketenangan. Disinilah surga yang sebenarnya mereka bisa peroleh. Jadi bukan persangkaan. Kalau di wilayah sini, wilayah jasad, berjalan dengan ilmu dan amal itu dengan persangkaan. Udah meyakini bahwa dia dengan ilmu dan amalnya sekian-sekian, dia bisa memperoleh pahala sekian-sekian dengan surga yang sekian-sekian. Menghayal dia. Nah, jadi dia bahkan saking banyak khayalan itu dia kelebihan overacting sini dia. Jadi ilmu dan amal itu bagi mereka yang hanya mengorientasikan diri di wilayah jasad, itu sifatnya hanya temporer, ngendap. Sifatnya hanya sebagai aksesoris, dibutuhkan saat dipamerkan, ingin diperlihatkan, digunakan saat dibutuhkan. Itu aja. Setelah kebutuhannya tercapai, dia campakkan itu, dia lupakan itu.
Tapi kalau orang yang berjalan dengan kesadaran, dengan pemahaman, dia mengorientasikan dirinya itu di dalam keseimbangan ruh dan jasad, ruh dan jasmani dan jiwanya itu. Jiwa ini adalah wadahnya dia. Di sini dia orientasikan ilmu dan amal itu. Bagaimana membentuk dirinya. Harus tiba di mutmainah. Kalau masih dia marah, Allah ini dia berjuang. Amarah itu tingkat kesadarannya 0%. Orang yang nggak sadar sini, walaupun ilmu setinggi langit, kalau masih di posisi amarah, itu namanya orang yang nggak sadar. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki. Dia kaku orangnya. Dia hanya melihat apa yang menurut dia benar. Di sini bukan kebenaran, tapi pembenaran. Ya marah, 100% gelap. Kalau lawamah sudah 50%, sadar 50% masih teler. Masih nggak sadar. Kalau di mulhimah, 70% tingkat kesadarannya, 30%-nya masih terlena ya. Masih tidak sadar. Demikian. Sehingga tiga jenis nafs ini yang harus dia lawan. Dia berjuang di sini. Amarah, lawamah, mulhimah untuk tiba di mutmainah, ketenangan. Ketenangan inilah puncak dari seluruh kenikmatan Allah. Yang dibilang kebahagiaan itu ketenangan. Ketenangan di sini yang dimaksud itu untuk mencapai ketenangan itu adalah sesuatu yang seimbang. Tercapainya keseimbangan antara jasmani dan nafs. Keseimbangan di antara terjadi di pola pikir dia, intelektual, emosional, spiritual seimbang semua. Dalam artian punya nilai yang sama. Tidak lebih dominan satu dengan yang lain, tapi seimbang dia. Intelektual 7, emosional 7, spiritual 7. Jadi tidak ada yang saling melebihi. Itu namanya keseimbangan. Di dalam rasa pun dia terjadi keseimbangan. Di dalam berakhlakul karimah. Begitu pula dalam wilayah keyakinan. Di iman yakin, anil yakin, akul yakin. Terjadi keseimbangan. Karena keseimbangan itu teorinya Allah ya. Allah Ta'ala sendiri menciptakan alam ini dengan teori keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada susah, ada senang. Ada laki, ada perempuan. Tangan, tubuh kita aja kalau bikin yang keseimbangan. Ada 2 tangan, 2 kaki, 2 kuping, 2 mata. Keseimbangan. Jadi teori Allah itu teori keseimbangan. Itu yang dimaksud dengan ketenangan itu. Kalau sudah seimbang kita mampu berdiri ketenangan yang mutmainah. Inilah maksimal pencapaian kita di sini. Kalau sudah seimbang kita, sudah tenang, baru kita masuk, diizinkan Allah Ta'ala masuk ke wilayah dia. Radiyah, amarah, radiyah, maradiyah, kamil. Inilah wilayah syukur itu, wilayah nikmat itu di sini. Di radiyah, maradiyah, kamil. Di sinilah ketinggian itu. Di sinilah Allah akan menyematkan hambanya itu dengan gelar keridaannya radhiyallahu an. Jadi gelar radhiyallahu an itu bukan diukur dari banyaknya ilmu dia ya. Atau gacor dia dalam berbicara tentang kebenaran. Bukan. Jadi lihat yang memperoleh gelar radhiyallahu an itu yang mampu berjalan di sini, yang mampu membentuk dirinya menjadi fitrah manusia sejati. Nah, sehingga dia mampu tiba di namanya maradiyah. Keridaan Allah. Setelah dia mampu ridha sama Allah, dia mampu berserah. Aku sudah bahas kemarin bagaimana cara kita menyeberang di wilayah radiyah ini dengan cara berserah itu. Nah, di sini kita tiba di maradiyah. Jadi jangan hanya mentang-mentang dia punya ilmu yang banyak, dia seorang profesor, doktor, atau dia seorang yang keluar masuk lebih dari satu pesantren, terus dia mentasbihkan diri sebagai orang berilmu, tapi dia pun nggak menyadari posisi dia masih dia marah. Nah, ini bukan orang yang diridhoi, ini orang yang dilaknat Allah. Banyak para orang-orang yang alim di sini, orang-orang ilmuwan, orang ulama, seorang siapapun yang berispat dia marah ini, yang banyak warawiri di media-media sosial kita ya, justru mereka yang banyak tampil dengan tingkah pola mereka yang masih dalam keadaan tidak sadar, arogansi tinggi di sini, selalu memaksakan kehendak. Mereka menggunakan kebenaran itu hanya untuk senjata mereka supaya mereka jadi pembenaran, hanya untuk tujuan mereka aja, bukan untuk ke Allah Ta'ala tapi untuk ke diri mereka. Mereka bukan untuk membesarkan Allah, tapi membesarkan dirinya. Mereka tidak menghidupkan agama, tapi mereka mencari hidup di agama. Ini orang yang dia marahin. Walaupun dia punya umur sudah di 40 sampai 50, 60 atau 70, tapi pada dasarnya mereka tidak memahami perjalanan ini. Kebanyakan mereka masih nyangkut di posisi anak-anak ini 0 sampai 10 tahun, posisi amarah. Nah, disinilah fungsi ilmu dan amal kita. Kita harus tahu perjalanan. Harus tahu, jangan cuma ngendap ilmu dan amal kita itu akan menguap dia,
akan mudah dimakan oleh yang namanya penyakit-penyakit hati, ujub, riya, takabur, sum'ah, dan sebagainya. Dia harus diperjalankan, dia harus dilihat bentuknya real, jadi bukan persangkaan. Dia harus mampu tiba diterima sebagai manusia. Nah, untuk itu Allah hadirkan ujian itu supaya yang memahami ini dia bisa mengetahui fitrah dia semana. Itu salah satu fungsi dari ujian itu sendiri. Salah satu hikmah dari ujian itu yang antara lain juga dia mampu mengenal dirinya di sini. Dia mampu menyadari, dia mampu memahami dari mana dia berasal dan bagaimana cara dia kembali ke asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dari Allah itu maksudnya apa? Dia dicipta sama Allah Ta'ala sebagai kehendak Allah ya. Untuk mentasbihkan afalnya di alam semesta, dia disematkan kudrah atau kuasanya Allah dan iradah, keinginan. Ini keinginan Allah ya, dia bentuk kita sesuai keinginan dia, iradah. Dan kita disematkan namanya kudrah, kuasanya Allah dalam bentuk apa? Roh yang dihembuskan. Di dalam roh itu ada yang namanya akal dan nafs ini. Itu yang namanya dari Allah ya. Dengan semua komponen yang Allah kasih ke kita ini berupa kudrah dan iradah, mampu kita kembalikan ke sini. Raji'un, kembali lagi ke fitrah dia, ke kudrah dia yang sejati. Ini namanya Nur Muhammad. Kita kembali ke sini dengan pola perjalanan. Jadi jangan hanya hadir di alam ini sebagai bentuk begini atau manusia, tapi dia tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia. Dia harus kembali. Ini dari Allah Ta'ala. Dia fitrahnya Allah, dia dikasih sematkan sama Allah Ta'ala ke dia. Dia harus mampu kembalikan itu ke Allah dengan cara berjalan. Dia dianugerahi Allah Ta'ala akal, rasa, kesadaran. Dia harus mampu gunakan itu untuk berjalan kembali kepada Tuhan. Nah, ini masuk kembali ini bukan nanti kita mati. Ya. Kita mati pun kalau nggak tahu jalan kembali ya kita nyangkut di wilayah-wilayah alam bawah. Kita nggak bisa kembali ke Allah. Jadi masuk kembali itu di dalam keadaan kesadaran itu kita latih kesadaran kita. Untuk mengetahui semana kesadaran kita, itulah ujian yang Allah kasih. Kalau kita masih berkeluh kesah, kalau kita masih lari dari ujian, bukan menyelesaikan ujian, itu kita di wilayah amarah. Kalau kita masih kadang sadar, kadang tidak, itu kita di lawamah. Atau kita juga sudah sadar penuh, tapi kadang masih menolak apa yang Allah kehendaki itu harus sesuai keinginan kita, itu di mulhimah. Kalau dia sudah berpasrah diri, tenang diri, dia yakin bahwa segala sesuatu itu yang ngasih yang maha sempurna. Seorang profesional, dia yakin dengan keprofesionalan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, tidak ada yang pasti hasilnya sempurna, bukan acak-acakan. Dia bisa tenang di situ. Nah, disinilah dia memahami. Kalau tidak ada ujian, dia tidak bisa paham. Semana dia dalam pembentukan diri. Dia terlenanya aja sama perjalanan jasadnya. Dia tidak pernah menyadari ini. Sekalipun dia main di wilayah rohani, percuma juga kalau hanya rohani yang dia tekuni. Tidak ada wadah, muak rohani ini. Banyak orang-orang yang menjalani wilayah rohani, dia juga tidak menyadari ini, tidak menyiapkan wadah. Akhirnya apa? Bukan jadi seorang spiritual, tapi jadi seorang supranatural. Ngawur dia. Soalnya di wilayah rohani itu, di wilayah-wilayah alam gaib itu, lebih membingungkan ya daripada alam yang kita jalani ini. Di sini kita masih bisa ada patokan arah. Timur, barat, utara, selatan bisa kita lihat. Atas bawah masih lihat. Tapi kalau di alam sebelah itu nggak ada panduan arah. Nah, dimasuk panduan arah itu ini, wadah, diri. Kalau kita berjalan dengan wilayah rohani, tanpa ada panduan diri, fitrah diri, ngaco kita, ngawur. Makanya dibilang orang-orang yang wilayah rohani ini, banyakkan mereka terjebak dengan yang namanya zindi. Kalau hanya berpatokan pada wilayah jasmani, ini namanya terjebak dengan wilayah-wilayah fasik. Makanya dia harus berimbang. Nah, di dalam keseimbangan itu ada yang namanya nafs, jiwa. Inilah wadah. Tempat dia mengaplikasikan ilmu dan amalnya, tempat dia menyadari keberadaan roh dan jasadnya. Di sini, ini yang namanya nafsu jiwa. Sinilah kita harus menitik beratkan perjalanan ilmu dan amal kita. Iqra bismi rabbikal ladzi alaq. Ini yang dibilang alaq itu jiwa itu. Segumpal darah. Sini kita berjalan. Siapin wadah itu. Kalau kita sudah punya wadah, kita akan bisa lihat bentuk ilmu kita. Sejatinya kita di mana. Dan sejatinya wadah kita sesuai fitrah kita manusia.
jangan fitrah hewan. Itu wadah kita, sehingga kita mampu kembali ke Allah Ta'ala secara utuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fungsi dari ujian. Kedua, fungsi ujian itu kita untuk mencapai namanya ikhlas. Ini posisi-posisi sempurna, posisi kamil. Ikhlas itu kamil. Dimana ikhlas itu digambarkan oleh beliau Rasulullah itu seperti susu ya. Dia keluar dari antara salah-salah kotoran dan darah. Minuman yang luar biasa berkhasiat, tapi dia keluarnya dari salah-salah kotoran dan darah tanpa sedikit pun tercampur oleh yang namanya kotoran dan darah. Nah, kotoran itu sendiri yang dimaksud dengan kotoran itu itulah sifat. Darah itu pengorbanan. Kalau dia mampu hadir dengan kondisi itu, itulah orang-orang ikhlas. Seperti susu dia. Dia tidak tercampur dengan sifat-sifat buruk dia, sifat-sifat tercela dia juga tidak tercampur dengan sifat-sifat ungkit-ungkitan. Sifat-sifat suka menyesali sesuatu berlebihan. Nah, dia akan menjadi orang yang ikhlas. Itulah fungsi dari ujian itu. Mengarahkan dia ke sana. Dia menjadi orang yang kuat. Nah, sekali lagi Allah menguji kita dari apa yang kita cintai. Jadi kita waspada dengan yang kita cintai. Waspada dalam artian tidak berlebihan ya. Mencintai segala sesuatu cuma ala kadarnya aja. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena menghalangi kita. Menutup pandangan mata kita dari yang namanya kebenaran itu al-haq. Dari yang namanya Allah Ta'ala. Itu sudah digambarkan oleh beliau-beliau para nabi ya. Contohnya Nabi Ibrahim. Beliau sangat mencintai putranya Nabi Ismail. Sehingga Allah suruh potong. Suruh sembelih. Rasulullah juga demikian. Sangat mencintai umatnya. Sehingga Rasulullah diuji dengan umatnya. Banyak tingkah dari umatnya itu yang melewati batas. Tapi beliau menghadapi itu dengan kesabaran. Jadi ujian. Begitu pula dengan apa yang kita cintai. Kalau kita mencintai harta, dari situ kita akan diuji. Kehilangan satu perak aja rasanya nusuk banget. Kehilangan banget. Kita cintai anak istri kita, di situ kita akan diuji. Tadinya anak yang di Al-Quran disebutkan. Kita dari suku darah, kemudian dihidupkan. Suatu saat dia besar jadi musuh yang nyata. Itu ujian. Dia akan melawan apa yang kita inginkan, melawan apa yang kita sudah terapkan. Rata-rata anak-anak begitu semua. Sampai kita sadari dia akan menjadi musuh yang nyata. Nah, makanya kita sebelum mendidik anak, kita harus mampu didik diri dulu. Tundukkan itu diri. Kalau enggak, kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri dalam bentuk anak itu. Dia akan melawan kita, karena kita selama ini nggak pernah mendidik diri. Jadi akan menjadi ujian bagi kita. Disitulah hakikat dari ujian itu. Kenapa Allah menguji hambanya? Demikian ya. Pada sejatinya Allah menguji hambanya itu untuk kesempurnaan, disempurnakan, diperjalankan. Jadi kita nggak hanya stuck aja, nggak hanya diem di wilayah jasad ini. Dia nggak ngerti kalau nggak ada ujian itu, dia nggak paham dia punya wadah ini semana. Dia hanya sibuk dengan urusan jasad aja. Tanpa mampu dia hentikan ini perjalanan umur bertambah terus. Tidak sadar dia sudah kepala 5. Berjalan di urusan jasad. Apa iya dia kepala 5 juga di nafsu juga dia kepala 5? Belum tentu. Setelah dia mengetahui dari ujian, dia mengalami ujian, dia timpang, dia oleng, dia goyang, dia baru bisa lihat. Umur 50, tapi pada dasarnya dia masih di umur 10 tahun. Orang umur 50 memegang beban atau mengangkat beban 20, 30, bahkan 50 kilo dia masih sanggup. Beban yang 50 kilo dikasih ke anak yang umur 10 tahun, jelas dia akan koid. Kita ibaratkan begitu ya. Jadi yang suka nyari masalah ini jasad. Yang suka nyari beban hidup itu jasad. Yang menerima itu, yang menanggung itu apa? Jiwa. Nafs, jiwa. Jiwa kita umur 10 tahun. Masalah kita umur-umur 50 tahun. Ya goyang kita. Saat mengalami ujian kita timpang, stres, bingung, depresi, bahkan ada yang putus asa, ada yang pikun, ada yang bunuh diri, karena nggak seimbang perjalanan dia, nggak mampu dia mengarungi hidup ini, karena ketidakseimbangan di sini. Itulah salah satu fungsi ujian Allah kasih ke kita, supaya kita paham, kalau kita masih goyang-goyang, masih teler-teler, berarti kita masih ada di wilayah sini. Amar Allah mulhimah, segera sempurnakan, rapikan.
Minimal kita maksimal kita di mutmainnah, ketenangan, tenangkan diri. Setelah tenang kita berserah. Dari berserah ini kita akan disempurnakan sama Allah sebagai hamba yang kamil. Sini, masuk ke wilayah kamil, kita akan diridhoi sama dia. Itulah salah satu fungsi ujiannya. Jadi Allah menguji hambanya itu ada dua versi ya. Ada yang ujian itu bertujuan rahmat Allah. Salah satunya itu rahmat, maksudnya disempurnakan, ya, diperjalankan, disadarkan, dia dihidupkan, dia benar-benar hidup. Tidak hanya asal hidup, tapi benar-benar hidup, terarah, tertata, rapi dia perjalanannya. Ada juga ujian itu yang Allah hadirkan memang sebagai teguran, sebagai bala, sebagai murka dia. Dan tidak ada yang lebih perih ujian yang Allah kasih itu lebih berat daripada kita dicuekin sama Allah. Kalau orang-orang yang Allah rahmati, mereka yang Allah ridha itu diperjalankan sama Allah, dibimbing dia, dituntunin sama Allah. Kalau orang yang Allah murkai, dibiarkan dia lalai dengan kehidupan alam-alam bawah ini, keinginannya, bahkan dipenuhi semua keinginannya, hartanya dibanyakin, keinginannya dipenuhi, semuanya dikasih, mabok dia di situ, tanpa dia sadari, tanpa dia pahami, dia mati di situ, mati semut karena manisan, ayam mati di lumbung padi, istilahnya begitu. Mati dia dengan kenikmatan dia, mati dalam artian apa? Kesadarannya nggak pernah muncul, nggak pernah hadir sampai umurnya selesai. Dia mati sebelum mati, benar-benar mati dia. Karena ternyata orang di wilayah Mutasif ini sebelum mati aja sudah bau dia, bangkainya sudah kecium. Dari apa? Dari sifat-sifat buruk. Gimana matinya udah ketahuan, baunya kayak apa, lebih busuk dari bangkai anjing. Orang yang di wilayah Mutasif, itu yang Allah murkai, Allah biarkan dia seenaknya di alam ini. Tapi kalau orang yang Allah ridhoi, dia bimbing, dia perjalankan, dia hadirkan kesadaran, dia selalu uji, hambanya selalu dikasih ujian supaya terarah terus di relnya. Keluar rel dikit, Allah kasih teguran, Allah kasih ujian supaya dia tetap ada di relnya sampai dia mencapai kamil. Dia tiba di sini, di Nur Muhammad, di Rajiun. Jadi itu ya, itu salah satu fungsi dari ujian. Sekali lagi Allah menguji hambanya itu dengan apa yang dia cintai. Jadi berlaku bijaklah dengan apa yang kita cintai, jangan berlebihan, karena akan menghalangi kita dari kesadaran, menghalangi kita dari kebenaran, menghalangi kita dari Allah Ta'ala. Demikian ya, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.